Kita selama 3 bulan ini ada kesaksian kayak begini terus selama 3 bulan. Tiap minggu beda-beda orangnya. Saya pikir tadinya saya cuma mau atur 1 bulan, taunya waktu disusun 3 bulan itu aja nggak habis. Cuma saya stop, aduh udah deh, jangan lebih dari 3 bulan, nanti tahun depan lagi. Tapi saya saran supaya saudara juga putar minimal yang Pak Tony 68 tahun ya. Salah satu tim kita yang juga sangat senior, gimana dia melayani Tuhan lewat pekerjaannya. Saya diberi kesempatan bekerja sama-sama dia dalam pekerjaan profesi kami. Wah, itu sih luar biasa. Itu luar biasa. Jadi betul-betul di lapangan, betul-betul jadi berkat, betul-betul dia punya prinsip bekerja yang luar biasa. Dan dia cerita bagaimana dia bukan orang yang pintar, sekolah dia biasa banget, tapi Tuhan terus percayain dia sesuatu yang baik. Ya, oke. Bulan ini jadi nggak semua anak muda, saudara. Ya, Sisil udah lama sekali sama-sama kita, tapi dia akan pergi sebentar lagi. Bulan depan kita akan utus dia, doain dia untuk berangkat ke Lombok. Nanti ada beberapa juga, ada yang senior, ada yang apa, yang semua ternyata created for good works. Kita semua diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 bilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum saudara dan saya lahir, kita ada, sudah dipersiapkan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, judul saya kali ini saya kasih judul Dipuji Tuhan. Saya percaya setiap kita pengen dipuji Tuhan. Saya percaya setiap kita nanti kalau ketemu Tuhan, kita pengen berharap kita bisa dipuji Tuhan. Bisa disambut Tuhan. Ya, nah, kita akan belajar dari kitab Matius. Nah, supaya saudara tahu kitab Matius itu ditulis dalam kondisi seperti ini. Kitab Matius ditulis waktu kondisinya umat Tuhan dalam kondisi tertekan dalam semua sisi. Mereka lagi ngalamin perang. Kita yang lihat kemarin, Jakarta sempat rusuh, Bandung sempat rusuh. Itu belum perang. Itu belum perang. Itu baru sebagian, maksudnya gini, lokasi tertentu saja yang ada protes-protes. Tapi belum perang. Tapi pada waktu ditulis, kondisi lagi perang. Dan kalau kondisi lagi perang, ekonomi pasti nggak gampang. Kerja nggak gampang. Terus orang Kristen itu waktu itu kebanyakan orang Israel yang jadi Kristen, Yahudi yang jadi Kristen. Mereka dibenci dan dianiaya sama orang Yahudi sendiri. Mereka nggak boleh ikutan dalam pertemuan keluarga, Kenapa? Karena mereka dianggap murtad. Mereka dianggap menjadi orang-orang yang sekte sesat karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Jadi mereka dibenci dan dianiaya sama orang-orang Islam, dan mereka dibenci dan dianiaya sama orang Romawi juga. Kenapa? Saat itu Romawi lagi menjajah, lagi berkuasa, dan orang Kristen nggak boleh menyembah kaisar. Sementara saat itu harus nyembah kaisar, harus nyembah dewa-dewanya orang Romawi. Karena orang Kristen nggak mau, dibenci juga sama orang Romawi. Sampai mereka ditangkap, disiksa, kalau baca Alkitab, sama orang Yahudi. Paulus sebelum bertobat, nangkepin mereka, nyiksain mereka. Setuju ya? Bunuhin mereka. Mereka sampai dijadiin obor, hidup-hidup dan semuanya. Karena mereka dibenci semua orang. Kalau suruh hidup begini, kira-kira gimana? Udah lagi perang, ekonomi gampang, mereka dianiaya sama bangsanya sendiri, dianiaya sama Romawi. Semua nggak suka sama orang Kristen. Saudara mesti kebayang itu. Terus mereka lagi bingung dengan iman yang baru. Karena boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Imannya masih baru, pengajaran belum sesolid seperti hari ini. Mereka sedang bertumbuh, banyak sekali tekanan. Mereka banyak yang mulai gini, apa gue balik aja ya jadi agama Yahudi lagi ya? Kenapa? Supaya saya bisa, mereka nggak boleh ke sinagog, mereka nggak boleh dilarang, mereka boleh diterima lagi sama masyarakat. Atau mereka berpikir gimana kalau saya mau nyembah dewa Romawi supaya saya bisa dapat jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, dalam kondisi ini, Matius ditulis, Injil ditulis, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga semua perjanjian baru ditulis dalam kondisi seperti ini. Ya, nah yuk kita lihat pesan apa sih yang diingatin Matius sama jemaat yang lagi dalam kondisi tertekan seperti ini. Kita lihat ya. Oke, Matius 25-30 saya bacakan buat saudara. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya pada mereka. Yang seorang diberikannya 5,
talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Nah, Alkitab bilang, seperti tadi Pastor Isman bilang bahwa kita semua diberi talenta, semua kita punya karunia, nggak ada yang nggak. Amin. Saudara mau bilang ini, sudah saya nanti sudah dengar pembicaraan saya sama Pak Tony. Gimana saya tanya, kenapa Om? Pak, kok kan orang John pengen apa biar yang muda-mudanya melayani, kenapa Bapak nggak mau berhenti melayani? Semangatnya lu. Karena itu penyembahan saya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik sama saya. Dia injilin semua orang di lapangan. Saudara cerita itu sama saudara. Gak pusing siapa. Dan kadang-kadang kalau dia orang datang untuk ngomong sama dia. Karena dikuatkan lewat cerita dia bagaimana Tuhan baik mengangkat dia dari bawah. Sampai hari ini dia juga bukan orang yang kaya raya, bukan. Tuhan angkat ia. Tapi bukan berarti menjadi kaya raya, tapi dia bisa bersyukur. Dan dia mau melayani Tuhan. Nah, setiap kita diberi talenta. Mau usia berapapun, yang setuju dengan ya. Nah, Alkitab bilang begini. Begitu dikasih talenta, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Nah, saudara jangan iri sama 5 talenta, 2 talenta. Wah, saya nggak bisa kayak dia. Kenapa Tuhan nggak berkati saya? Karena Tuhan memberi talenta sesuai kemampuannya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya talenta itu nggak jadi beban buat kita dan kita bisa melayani Tuhan. Sesuai kemampuan masing-masing. Makanya yang dapat 5 talenta dengan semangat, coba lihat, segera pergilah. Ada suasana semangat, ada rasa senang untuk talenta itu. Dia segera pergi dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang terima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Mereka nggak saling cemburu, nggak saling memboikot, tapi dia berbuat demikian juga. Apa itu? Segera pergi juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi, katakan sama-sama tetapi. Hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini beda sendiri. Alkitab bilang begini, lama sesudah itu, boleh katakan sama-sama lama sesudah itu? Ternyata Alkitab memang bilang dulu, Tuhan tuh pasti datang, tapi memang lama. Makanya banyak orang kayaknya nggak akan datang, kayaknya ada banyak hal yang kita ragukan. Tapi Alkitab memang sudah bilang lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan. Perhatikan baik, Tuhan pasti datang kembali dan mengadakan perhitungan dengan mereka, dengan kita. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dia bawa 5 talenta, katanya, lihat ada semangat di sini. Tuhan, laba 5 talenta, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan baik, perkara kecil. 5 talenta perkara kecil. Ayat berikutnya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. 2 juga perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Turutlah dalam. Tuhan bilang sama perkara kecil. Jadi nggak usah cemburu. Yang Tuhan nilai bukan 5 talenta, bukan 2 talenta. Dan Tuhan tidak akan pujiannya sama, upahnya juga upah. Nanti kita bahas lebih jauh. Ayat berikutnya bilang nih, kini, nah ini selalu beda kan? Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu buat Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dengan kata lain dia bilang nih, Tuhan engkau tuh Tuhan yang seenaknya, engkau otoriter, engkau jahat. Setuju? Ayat ini bicara begitu. Karena itu aku takut. Katakan, perhatikan, takut, lalu pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Ini terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Sudah sekalinya aku menerimanya, serta bunganya. Kok Tuhan ambil bunga sih? Ini bicara perumpamaan. Yang Tuhan maksud apa? Buah. Berarti Tuhan selalu pengen waktu ketemu kita berbuah. Ada yang Tuhan mau. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Pesan utama dari ayat yang kita baca, pesan utamanya adalah begini. Kesetiaan dalam masa ketiadaan Tuhan pada murid yang sejati. Kenapa saya sebut ketiadaan Tuhan? Karena tadi bisa tekan, semua sudah banyak masalah. Sometimes kita pikir Tuhan kayak nggak hadir dalam hidup kita. Tuhan kayak nggak. Makanya saya bilang seperti ketiadaan Tuhan. Walaupun seakan-akan Tuhan jauh, kita bilang, tapi kesetiaan kita dalam melakukan Tuhan, itulah tanda saudara dan saya murid sejati. Amin. Kebanyakan contoh itu ada kerusuhan. Doa buat bangsa, langsung di Zoom 100 orang. Begitu kerusuhan mulai menurun, doa lagi. Jadi kita banyak. Setuju? Kalau nggak butuh, nggak doa. Nah, itu yang dibilang ini. Kadang-kadang waktu kita butuh, itu yang disebut juga ketiadaan Tuhan. Butuh, nggak butuh. Yuk belajar setia untuk sebagai murid yang sejati. Amin. Lagi enak, ayo berdoa. Lagi enak, ayo renungkan firman. Lagi enak, juga jangan lupa melayani. Tetap setia sama Tuhan. Jangan pas nggak enak baru hadir di gereja, oh saya mau pelayanan. Ya. Kalau anak muda dulu, saudara kan kita dulu ada doa semalaman gitu ya. Anak muda tuh kadang-kadang penuh. Wih doa, wih luar biasa cinta Tuhannya. Nanti toto sepi. Tanya, kemana mereka? Oh yang lalu doa karena itu cinta. Saya Tuhan doa, minta pasang. Begitu. Belajar seperti dalam masa apapun juga. Anda saudara dan saya murid sejati. Dan pesan utama dari ayat ini bilang ini, anugerah yang diterima dalam hidup kita harus dikelola dan dikembangkan. Bukan diikut. Amin. Harus dikelola dan dikembangkan. Kita nggak ada yang dipanggil untuk cuma kebaktian. Kalau cuma kebaktian itu salah satu mengubur talenta. Justru harus berpikir apa yang Tuhan kasih sama kita, bagaimana Tuhan mau mengelolanya, bagaimana Tuhan mau mengembangkannya. Gimana caranya Pak? Beda-beda. Karena 3 bulan ini tiap minggu saudara, teman-teman kita cerita, beda-beda semua. Nggak ada satupun yang sama. Semua belajar menemukan talentanya. Kayak Sisil tadi, lewat olahraga. Atau lewat usaha. Nanti ada Jimmy, dia cerita. Lewat posisinya sebagai hamba Tuhan. Wah beda-beda. Semua bisa mengelola dan mengembangkan talenta itu. Alkitab bilang lama sesudah itu baru Tuhan yang datang dan Tuhan memuji tadi ya ayatnya bilang. Nah Tuhan memang seakan pergi. Setuju? Tuhan kayak kapan ya datang kembali? Gak ada yang tahu. Tapi gini, dia pasti datang kembali. Kalaupun saudara dan saya nggak sempat lihat Tuhan datang kembali, saudara dan saya yang akan datang kembali duluan sama Tuhan. Setuju? Yang pasti, kita pasti ketemu Tuhan lagi. Dan kalau kita ketemu Tuhan lagi, Tuhan itu pasti akan mengadakan perhitungan. Memberikan konsekuensi dan ada konsekuensi. Ada yang dikasih upah, ada yang saya nggak suka dengan ini, tapi Alkitab bilang ada yang dihukum.
Yang Tuhan nilai apa sih? Atau sebelumnya gini, ada yang Tuhan kasih komitmen kita. Kok gitu ya, saudara? Saya pernah punya PJTKI. Saya jual karena saya digangguin polisi terus. Ya, kita yang coba lakuin kerjaan dengan benar diganggu terus, sementara yang jelas-jelas perdagangan manusia terus lempeng. Aduh, saya bilang capek juga. Tapi saya senang waktu saya punya PJTKI. Kenapa? Itu nolong orang, ngirimin betul-betul orang-orang dari desa pergi ke luar negeri untuk bekerja. Saya lihat ini, aduh itu luar biasa. Banyak pulang tuh mereka jadi, tapi banyak juga yang nggak jadi apa-apa. Nah ini dia. Kadang saya suka kasihan sama seorang ibu yang pergi ke sana. Kadang dia sampai 4-5 tahun tidak sama sekali. Dengan kata lain, nabung. Dia kirim ke rumah dan dia bilang, yuk beli apa yang dia harap. Dia berharap jadi sawah, dia berharap jadi rumah, dia berharap jadi ternak. Dia udah kebayang, wah harusnya sampai hari ini kalau PJTK itu pergi ke luar negeri, kalau dipakai dengan benar, hasilnya memang banyak. Hasil, tapi banyak juga waktu pulang, saudara, dia nggak lihat apa-apa. Uangnya habis, tidak berbekas, suami atau anaknya sibuk kawin lagi, dengan uangnya habis. Jadi 5 tahun gak ada libur sama sekali, tidak jadi apa-apa. Banyak juga yang begitu. Nah, saudara ini, Tuhan sudah mati di atas. Tuhan sudah mengampuni, menganugerahkan banyak hal sama kita. Dan waktu ketemu kita lagi, dia berharap apa yang dia berikan sama kita jadi berkat, berbuah. Yang setuju kata amin. Saya setuju. Kebayang nggak rasanya saudara waktu pulang di TKI gitu ya, pulang semuanya habis dan cuma ngelihat anak saudara pakai itu untuk mabuk-mabukan. Rasanya apa? Nah, maksud saya, nah berapa banyak waktu Tuhan ketemu, Tuhan lihat gini, semua anugerahnya di atas kayu salib nggak dipakai dengan cuma jatuh, bangun dalam dosa, Tuhan ampuni lagi. Apa yang Tuhan nilai sih? Cari dalam hidup saudara dan saya. Bukan jumlah. Karena mau lebih banyak ataupun lebih sedikit, Tuhan tadi sama-sama bilang itu perkara kecil. Dan Tuhan bilang, kamu yang baik dan setia. Yang Tuhan lihat adalah begini, apakah kita bekerja dengan baik, apakah kita bekerja dengan setia dalam mengembangkan talenta ini. Jumlah, jadi nggak usah iri gitu. Wah si Billy mah belagu pisan ya, gara-gara dia bisa nyanyi, wah gaya banget kalau mimpin pujian sini. Kenapa Tuhan nggak kasih karunia? Saudara, nggak usah iri sama talenta orang. Saya nggak khotbah, Tuhan nggak akan saudara dari khotbah. Saya nggak bisa seperti dia. Wah nyumbangnya banyak, Tuhan nggak nilai dari sumbangannya besar atau kecil. Tuhan menilai kita dari apakah kita mengembangkan talenta yang ada dengan baik dan setia. Setia itu apa sih? Setia kalau sudah pelajari ternyata arti setia adalah ini, percaya pada pemimpinnya. Betul juga ya. Kita pikir kalau setia Tuhan, wah kitanya. Ternyata setia tuh arti pertama gini, percaya pada pemimpinnya. Orang kalau nggak percaya pada pemimpin nggak akan setia. Setuju? Orang kalau nggak percaya sama Tuhan, nggak akan setia sama Tuhan. Nggak akan melakukan firman. Hanya orang yang percaya sama pemimpinnya, sama Tuhannya, dia akan mulai belajar setia dengan firman Tuhan. Kenapa kita jaga kekudusan? Karena kita percaya sama Tuhan. Kenapa kita belajar jadi saksi, hidup dengan baik? Karena kita Tuhan. Kacau balau sudah hidup kita semua. Seenaknya berbuat jahat satu sama lain. Amin. Kenapa kita kalau kita bertobat lagi? Karena kita percaya sama Tuhan. Nah setelah percaya sama Tuhan, baru setia itu artinya begini, bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Nanti saudara saya kasih bocoran yang Pak Tony ya.
Pak Tony, saya tanya gini, dia bilang dia tuh bukan orang pintar, dia sekolah bayarin orang, tapi lulus juga nggak bagus, dapat. Terus dia tanya sama keluarganya, kita nih harus gimana sih hidup? Keluarganya juga, dia bilang, akhirnya keluarganya cuma bilang ini, kita nih ada satu, jujur, hidup jujur, nah, bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Amin. Kesetiaan bukan soal hasil besar kecil, kesetiaan berarti menggunakan anugerah, menggunakan karunia, menggunakan kesempatan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu arti setia. Arti Tuhan uji, yang Tuhan nilai apa lagi selain setia? Baik. Baik artinya gini loh, baik itu punya artinya. Gimana cara kita bekerja? Gimana kita bekerja? Itu yang Tuhan nilai. Motivasinya baik nggak? Ada orang bekerja giat sekali, motivasinya cuma cuan-cuannya sendiri. Itu motivasinya egois, kalau menurut Alkitab. Motivasi kita bekerja diuji sama Tuhan, lihat nih. Apakah kita melakukannya karena kasih, karena ketaatan, atau cuma sekedar cari untung? Baik artinya gini loh, baik artinya ini, mendatangkan kebaikan buat orang lain, mendatangkan keuntungan buat orang lain. Itu arti baik. Orang yang bekerja, orang yang baik tuh gini. Kenapa gini? Wah, dia baik. Betul nggak? Kalau saudara ngomong gini, orang itu baik, Pak. Orang itu baik. Kenapa saudara bisa bilang baik? Karena saudara merasakan manfaat. Tolong kita, entah dia memberi sesuatu sama kita, sampai kita bilang, dia karena mendatangkan keuntungan buat orang lain, mendatangkan keuntungan buat Tuhan, bukan cuma untuk sendiri. Nah, dua hal ini yang Tuhan nilai, setia dan baik. Cuma kita juga apa yang terjadi sama hamba yang aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia jam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Kelalaiannya, dia pasif, dia nggak mau ngembangin apa yang Tuhan sudah kasih sama dia. Pasif, tidak berbuah, katakan sama-sama tidak. Penyebabnya takut, betul? Dia bilang takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Karena dia nggak mengenal Tuhan. Dia nggak mengenal Tuhan, makanya takut. Ada orang, saya ke gereja, kenapa? Ya kalau nggak nanti saya masuk neraka. Kita sih nggak kenal Tuhan. Terus kita berprasangka Tuhan, Tuhan engkau hamba yang, engkau Tuhan yang jahat, engkau mengambil di tempat tidak menanam. Dia berprasangka, berapa banyak yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya menuduh Tuhan yang macam-macam. Ah Tuhan mau gini, ah Tuhan mau gini, makanya Tuhan sama Tuhan. Itu ciri dari hamba yang satu talenta ini. Makanya Tuhan bilang gitu loh. Maka jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kenapa dibilang jahat? Karena dia menuduh Tuhan. Tuhan yang sudah berbuat baik sama dia, dibilang engkau jahat Tuhan. Nah, apa itu? Ya kan? Malas, kenapa? Karena dia tidak mau mengembangkan talenta yang diberi. Malas untuk dirinya sendiri. Jahat, ya, karena menuduh Tuhan dan tidak mau memberi kesempatan ke orang lain. Karena Tuhan bilang ini, harusnya uang itu kan kamu kasih sama orang yang bisa mengembangkan. Ada banyak orang dipercaya pelayanan, pelayanannya tidak mau dikerjakan. Tapi dia nggak mau kasih kesempatan sama orang lain. Orang lain diganjel terus. Ya kan, orang lain diprotes terus. Itu bicara ini, kamu nggak mau beri kesempatan sama orang lain. Kalau kamu nggak mau kerjain, harusnya kamu orang lain melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Malas, kenapa malas? Menggali lubang, menyembunyikan uang, tuannya dan tidak ada lapar. Sekali lagi lapar itu bicara tidak ada buah. Oke? Nah, coba saudara, yuk belajar sama-sama, mau pulang dari sini kita semua menjadi hamba yang baik dan setia. Yang mau katakan amin? Kalau kira kanan, ayo jadi
hamba yang baik dan setia. Ya kan? Jangan hamba yang jangan jahat dan malas. Jadi mulai sekarang ini semua bisa lakukan banyak hal dan tidak selalu harus di gereja. Selalu harus di gereja. Tapi kalau bisa bantu di gereja, ayo kita sama-sama melakukan ini supaya gereja ini bisa jadi berkat orang lain. Supaya persekutuan kita bisa memberkati orang lain juga. Supaya kita berbuah. Buah itu nggak pernah ada pohon makan buahnya sendiri. Setuju nggak? Buah itu selalu dinikmati orang. Dimakan pihak lain. Setuju ya? Nah, saya akan tutup dengan begini. Upah. Kalau sudah jadi hamba yang baik dan setia, maka kita dapat upah. Alkitab bilang ini, aku akan mempercayakan perkara besar kepadamu. Perkara besar itu bukan sekarang. Nanti waktu kita ketemu Tuhan. Diundang masuk dalam kekekalan. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alkitab bilang ini, perkara besar itu bukan sekarang, tapi nanti waktu kita ketemu Tuhan. Tuhan, saya bukan yang terlalu gimana juga, saudara ya, setuju ya? Tapi saya semangat sekali dengan hidup ini. Saya merasa Pak, ini aja masih perkara kecil. Nanti Tuhan akan percaya perkara besar. Kayak apa ya hidup bersama Tuhan dalam kekekalan itu? Luar biasa. Karena itu ayo sama-sama belajar jadi hamba yang baik dan setia. Kita akan diundang masuk dalam kekekalan dan itu ikut dalam kebahagiaan Tuhannya. Tapi juga penghukuman dia. Penghukuman apa sih? Setiap orang yang punya pada ini diberi sehingga dia berkelimpahan yang terakhir ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tetap ada orang-orang yang tidak mau. Gak tertarik untuk bersama Tuhan. Nah, kita bilang ini. Yang begitu akan ada dalam kebinasaan kekal. Setuju? Kebinasaan kekal. Saya tidak pengen binasa kekal. Saya pengen hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Saya bisa menikmati kebaikannya dalam kekekalan nanti. Saya nggak tahu seperti apa, tapi saya rindu apa yang Tuhan anugerahkan perkara besar itu nanti kita bisa terima sama-sama. Yang mau katakan amin.